Nah kalau tawadhu dia antara takabur dengan tazkiran. Jadi kalau orang yang tawadhu, kalau dia kaya, dia merasa sehingga dia mau berbagi gitu ya, kepada para duafa, kepada fakir miskin. Kalau ada yang minta bantuan dia bantu, mau berbagi, ada diri lah, tawadhu itu ada diri. Kalau bahasa kita, kalau kaya dia berbagi, tolong yang susah. Kalau kita miskin, ya sadar diri, nggak sosok kaya. Kalau kita kaya, ya sadar diri, nggak pura-pura miskin gitu kan. Mau berbagi, mau nolong. Kalau kita miskin, ya nggak sosok kaya. Merasa gitu. Kalau harus kerja keras, saya siap kerja keras. Jadi tawadhu itu ada di atawasud baina takaburi wa tazkiri nafsi, suatu tingkah yang ada di tengah-tengah antara takabur dan menghinakan diri. Kalau kita nggak tahu, sok-sok tahu apa itu takabur. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Nggak tahu, sok-sok tahu. Contohnya seperti yang nggak mau ikut pengajian, padahal nggak tahu gitu. Takabur itu. Rukunan sholat belum ngerti, rukunan wudhu belum ngerti, cara-cara sholat belum ngerti, cara-cara belum ngerti, nggak mau ikut pengajian, nggak tahu, sok tahu. Takabur ya kan? Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah tidak menyukai orang yang takabur. Kalau kita tahu tapi pura-pura nggak tahu, padahal kita tahu. Ada kawan misalnya yang nanya atau tetangga yang minta diajar, saya bukan bisa. Silahkan nama yang lain aja. Bukan tawaran yang kayak gitu, tapi nafsi menghinakan diri sendiri. Rasulullah layaknya dulu muslimnya, layaknya tidak halal bagi seorang muslim menghinakan diri. Kalau tawadhu dia tawasul pertengahan, baik antara kamu antara kamu dan diri tidak menghinakan diri sendiri. Jadi kalau orang yang tawadhu, kalau dia tahu, ya sadar diri gitu kan. Ya sadar diri. Sehingga kalau ada yang tidak diajar, diajar apa adanya. Kalau misalnya ada yang nanya, belum ketemu jawabannya, sama aku dulu. Terus kalau misalnya nggak tahu, ya mau belajar. Nah, itu orang yang tawadhu seperti itu. Pertengahan antara takabur dengan menggunakan. Nah itu definisi tawadhu. Tawadhu ini ada satu sifat yang kaitannya dengan hati, dengan hati. Lalu tawadhu dengan takabur dihubungkan kepada jasmani dan hati, dihubungkan kepada badan dan hati terbagi empat. Pertama, tawadhu bisurati tawadhu qardan. Sekali lagi, tawadhu dan takabur dihubungkan kepada badan dan hati terbagi jadi empat. Pertama, tawadhu bisurati tawadhu qardan. Badannya tawadhu, hatinya juga tawadhu. Badannya tawadhu seperti badannya tawadhu, hatinya tawadhu seperti orang yang sholat pakai kain, gitu kan, pakai baju tangan panjang, pakai
pakai peci, pakai sorban. Nah itu tawadu, disuruh ditawadu badannya tawadu karena dia rendah diri, sadar diri lah, lagi sholat itu menghadap kepada Sang Pencipta, sehingga kostumnya ya harus kostum yang seperti ini. Artinya juga tawadu, mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu tawadu, disuruh ditawadu. Badannya tawadu, hatinya juga tawadu. Atau ikut pengajian pakai peci, pakai baju koko, pakai kain, itu tawadu, disuruh ditawadu. Ada lagi tawadu disuruh ditakabur. Tawadu disuruh ditakabur itu artinya matawadu, cuma rupanya seperti takabur gitu. Tawadu disuruh ditakabur itu artinya matawadu, cuma badannya seperti takabur. Jadi badannya seperti takabur, tapi hatinya matawadu. Seperti kita sholat misalnya kan, pakai celana panjang, kayak gitu, betel, pakai peci, preman pakai baju kaos. Nah itu tawadu disuruh ditakabur. Tawadu hatinya apa dia? Mau melaksanakan sholat yang diperintahkan oleh Allah. Badan seperti takabur gitu kan, nggak sadar diri badannya seperti takabur badan. Bagi sholat menghadap kepada Allah, badannya seperti takabur. Itu tawadu disuruh ditakabur. Artinya tawadu, cuma rupa badannya takabur. Kalau yang pertama tadi tawadu disuruh ditawadu, artinya tawadu, badannya juga tawadu. Atau ikut pengajian, orang-orang pakai peci, pakai baju koko, pakai kain, itu mah apa itu celana levis gitu kan, kaos, betel. Nah, duduknya juga dekat pintu kadangnya kayak gitu. Dan sudah ada mulai tawan dalam artinya sehingga dia mau ikut ngaji. Cuma rupanya kostumnya masih kostum seperti orang yang takabur. Tapi udah nampak kayak gitu. Nah itu ketiga ada lagi takabur disuruh ditawadu, artinya takabur gitu. Tapi disuruh ditawadu badannya tawadu, badannya belum tawadu gitu. Ya seperti soal lain, kayaknya kalau mau menghormat dia itu kan mendukung, padahal mau gigit dia. Ya, nah itu gambaran apa ya? Takabur disuruh ditawadu, mau bikin padahal dia cuman rupanya kayaknya mau menghormati. Tawadu disuruh ditakabur ya, itu apa? Takabur disuruh ditawadu, artinya takabur, tapi badannya rupanya seperti rupa tawadu. Nah ini kelakuan orang-orang munafik kayak gini. Kelakuan orang munafik dia takabur disuruh ditawadu, artinya mau jahat kita dia. Yaitu badannya rupanya menghormati orang-orang munafik. Datang ke Ustaz kan, ngomongnya manis, saya mau benar Ustaz masuk Islam, mau setia jalankan ajaran agama Islam. Padahal hatimu tujuannya mau cuma ngawin si sarang itu doang ya. Kalau udah kawin mau balik lagi ke agamanya saya. Nah kalau disuruh ditawar, ini Ustaz doang deh. Ya, ini sesepuh, bahkan Nabi juga dulu ditipu oleh orang Nabi. Waminan nasi yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah itu takabur disuruh ditawadu. Nah keempat adalah takabur disuruh ditahadzud. Seperti si Tobias saya, kalau pernah sholat, kalau pernah pengajian,
pakaian juga ya pakaian kayak itu gitu. Wis betul, rambut betul, pakaian ya pakaian takabur itu takabur disuruh takabur. Maka awas jangan gampang-gampang kita memfonis bahwa hati dia takabur dengan adanya dia mau kalau nggak ada buah pembangunan masjid ini nggak lancar lah. Untuk ada buah belum tentu hatinya takabur, rupanya memang seperti takabur ya kan. Siapa tahu di dalam hatinya tujuannya apa? Jadi di contoh, nah itu yang kayak gitu itu kalau hatinya tujuannya jadi atau masih contoh, cuman ngomongnya kayak gitu, itu berarti tawadu disuruh takabur. Ya kalau dikatakan takabur ya itu takabur memang rupanya doang takabur kayak gitu, tapi hatinya mah ya. Atau ada juga yang masih sumbangan, ini saya masih sumbangan, tolong nanti diumumin ya dari saya dokter dari 500.000. Nah itu tawadu disuruh ya tauhidnya takabur hasilnya tawadu dia mau nyumbang. Ya nyumbang ya terima lah, jangan ditolak. Yang takabur disuruh takabur udah menggaji semua ngomong doang udah gitu kan. Nah itu takabur disuruh takabur. Nah setelah kita paham definisi awal dan takabur dan pembagiannya, selanjutnya saya mau tanya Ustaz, apa hati merasa tawadu seperti contoh ini, kita sebagai sesepuh atau tokoh masyarakat atau ustaz diundang dalam acara agama dan oleh panitia kita disuruh duduk di depan. Silakan apa atau ustaz atau pak di depan. Saya di sini aja, biar di sini aja. Terus kita milih duduk di belakang. Rupanya kalau tawadu ya. Tapi kalau misalnya di dalam hati kita sebetulnya mau gue harusnya di depan. Dalam hati kita misalnya seperti itu, seharusnya gue ini di depan seharusnya. Kalau gue tetap gue di sesepuh, dalam hati ngomong kayak begitu. Gue mentawadu aja, mau duduk di belakang. Jadi di dalam hati masih menetapkan tawadu. Nah itu hati yang kayak gitu itu apakah sudah bersih dari takabur atau masih ada sifat takabur? Jawabannya man asbat nafsi tawaduhan. Barang siapa orang asbat nafsi tawaduhan yang merasa bahwa dirinya tawadu, dalam hatinya merasa tawadu, di belakangnya itu tawadu aja. Kecuali membuat di depan soalnya bukan khusus sesepuh. Bahwa takabiru akal, maka masih terdapat ketakaburan di dalam hati. Kalau masih ada perasaan seperti itu dalam hati, karena masih melihat harga ini, karena masih melihat harga ini. Kalau kita masih melihat harga ini, berarti masih terdapat ketakaburan di dalam hati. Ilai kalau tawadi illa antrik adil
Karena orang yang tawadu itu sudah tidak melihat harga diri hatinya, yang dilihat oleh hatinya itu cuma Allah, sudah tidak melihat harga diri. Nah itu orang tawadu yang sesungguhnya itu seperti itu. Jadi hatinya sudah tidak lihat harga diri, sudah hanya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pamata asfalina sekali kata, kalau kita masih melihat harga diri di dalam hati, bahwa lutaka biru hakot, berarti masih ada sifat ketakaburan. Masih ada sifat ketakaburan di dalam hati kalau masih seperti itu. Nah orang yang tawadu aja sudah tidak melihat harga diri, sudah tidak melihat diri sendiri, yang dia lihat dalam hatinya itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawadu dan takabur dihubungkan kepada keistiqomahan. Maka orang-orang yang tawadulah yang akan bisa istiqomah. Orang-orang yang takabur sulit untuk bisa istiqomah karena terhalang hatinya oleh sifat ketakaburan. Contoh, kita imam di masjid, di samping ustaz-ustaz lain. Terus kita selek sama ustaz lain atau sama suku lain. Benci kita sama ustaz lain. Kebetulan yang jadi imam sholat maghrib ini ustaz yang jadi musuh kita, yang jadi musuh kita. Kita udah jalan dari rumah ke masjid itu, mau ikut berjamaah sholat masjid. Begitu kita mendengar suara yang jadi imam itu, ustaz yang jadi musuh kita, dalam hati kamu amat gua mengamu dalam mendengar sholat di rumah terhalang kan oleh ketakaburan. Akhirnya jadi kita berjamaah ke istiqomah. Istiqomah jadi sulit untuk bisa istiqomah kalau hati masih ada sifat takabur. Makanya sifat takabur itu harus kita bersihkan dari dalam. Jangan kita piara. Memang semua kita pasti ada sifat takabur, pasti ada. Biasanya kepada orang yang kita gak suka biasa kita takabur. Kalau kepada orang yang kita cintai, maka kita sudah balik lagi kita akan terjadi jamaah sholat maghrib istiqomah jamaah. Jadi bersihkan hati dari sifat takabur, tanamkan sifat tawadu, nasihati hati kita kalau masih seperti hati ya masih itu ada kawan, ada lawan, semua kita sama menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Jadi di masjid tidak ada kawan, tidak ada lawan, semua kita sama hamba Allah yang apa yang diperintah oleh Allah, melaksanakan sholat yang diperintahkan oleh Allah. Jadi permasalahan pribadi buat kalau dari koko masjid akan menjadi penghalang kalau seperti itu jalan. Nasihat dari kita seperti itu supaya bisa tawad. Kalau hati kita udah tawad juga, mau yang jadi imam itu musuh saya, mau yang jadi imam itu kawan saya, itu masalah pribadi. Kalau dari koko
penting saya istiqomah melaksanakan berjamaah. Nah, itu sudah mulai tawadu hati kita. Kalau sudah seperti itu, insya Allah kalau sudah tawadu tidak akan terhalang kita dari keistiqomah dalam melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga pengajian, kalau kita masih tahu, masih takut, sulit bisa istiqomah. Ya. Tapi kalau kita sudah tahu dari Allah, kita bisa istiqomah. Selanjutnya, lain dalam tawasi orang nasabong kang tawasi. Alladzi idza tawadura iku kang tatkala tawassu ya alladzi ay fa'ala bisindigawa ya alladzi af'ala mutawaddi'in ing pirang-pirang pagawean mong kang tawasikan sesi ajala kekalawan yang tasul jadi alladzi fi asfalil masjid ing dalam asfalil masjid masalah umpamane kalau orang mendengar ya alladzi karena ini sebetulnya alladzi mau omah itu ketinggalan sedikit lebar angkona kami gawe ada ayat anak itu tentunya ada yang biasa itu ngahak ya ada dulu saya itu di sodril majlis dalam majlis dalam arah majlis dalam arah majlis masalah imaman walakilah tetapi aman tawajib utewukam tawajib bahwa ya al-tawajib alladzi idza tawadda'a kata salat tawaddu ya alladzi ay wa'ala itu sehingga ya alladzi af'alal mutawaddi'in ing pirang-pirang pagawean mungkang tawaddu dia jala sekawan dia tak duduk ya alladzi qadiban mereka pada sodril majlis sakti al majlis masalah pamane roha mawadi al-syah dan dihanahu tentunya al-masjid dulu mari usangnya sore barang sunnah kami gawe alat wanaulah tentunya Allah dia sampai itu ngahak ya Allah ayat desa yang tak duduk ya Allah di asfal majlis dalam asfal majlis masalah keuangan walhasil dari hasilnya anal mutawaddi iku setune wong kang tawad hakikat dan hakikat wa ya tawaddi alladzi la iku kang ora dapat ya atau tawad nanti ke awal ya lihat nama sesuatu ada jadi iku ningali ya nyentuhan di posisi saking akor ukuran alasi atau martabat alasi wakomul keijilan orang yang suri alat berjilat-jilat inane alasi wakohanan di segese inane alasi mari barang yamna tukang juga yamna di alasi mindali kasar mengkondisi tawad waman kana mutafifan di hadis sifat waman rasleku karena ada yang masuk tasikan tukang sifat dan di hadis sifat kalau jelek kira-kira sifat lawa alaikulah jika lihat iman min amalil mutawaddi'in dan kira-kira pegawai tukang tawad. Mari barang saat saya anak jas
dinafsi ke awal keman tawat lian awal karena susunan matia roh tinggal zaman apa awal keman Munama sangat sore barang penakang hingga yaman dari kasati menghormat Riwara bisa dikasih karena habis mengkol yang